Bab 751. Ketika Bibi Eri teringat tindakan Elia dulu, dia juga bisa memahami wanita mana yang bisa menoleransi suami yang punya selingkuhan. Bibi Eri dilema. Kalau tidak mengantarkan Selena ke sana, dia takut Selena akan berpikir macam-macam. Sedangkan kalau diantar ke sana, mereka pasti akan bertengkar. Bibi Eri, sepertinya memang ada sesuatu di sana. Selena tiba-tiba berdiri dari kursi roda dan berjalan dengan langkah gemetar ke depan. Nyonya, kita kembali saja. Aku mau lihat siapa yang ada di sana. Ketika Bibi Eri melihat situasinya tidak baik, dia langsung memerintahkan seseorang untuk mencari Harvey. Harvey buru-buru datang dan Selena menunjukkan ekspresi dingin, "Buka pintunya, aku mau lihat siapa yang ada di dalam." "Sally, pulang yuk. Bukannya kamu bilang mencintaiku. Aku mau lihat siapa yang kamu cintai sebenarnya." Selena bertahan pada pendiriannya sambil menatap pengawalnya dengan tajam. "Buka pintunya." Harvey ingin membawa Selena pergi dengan paksa, tetapi dia hanya bisa mengikuti keinginan Selena karena kondisi kesehatannya sekarang. Pintu terbuka, Selena melihat Jenna dan Shirley sedang mengejar kupu-kupu di halaman. Selena menunjuk Shirley dan berkata pada Harvey, "Jadi ini caramu mencintaiku. Kamu bilang cinta aku tapi diam-diam menyimpan wanita lain di sini." Harvey tidak bisa menjawab. Dia juga bingung bagaimana harus menjelaskan hal ini. Bukti tes DNA yang sah saja ditolak mentah-mentah oleh Selena, mana mungkin wanita ini percaya alasan yang tidak ada faktanya. "Sally, kita pulang aja. Asal kamu percaya padaku, aku akan memberitahumu semuanya." Saat ini, Agatha juga keluar dengan kursi roda. "Nona Selena, jangan salah paham, aku dan Harvey sudah membatalkan pertunangan kami. Sekarang dengan keadaan seperti ini, aku nggak berpikir untuk bersaing denganmu. Aku hanya mau punya tempat untuk berteduh. Tolong beri kami kesempatan, jangan usir kami." Agatha menambahkan dengan hati-hati, "Aku juga berharap anak-anak bisa bertemu ayahnya. Kamu juga seorang ibu, pasti mengerti perasaanku, kan?" Perkataan ini memang terdengar biasa saja, tetapi sangat menusuk hati. Meski Selena sengaja berbuat hal ini, tetap saja hatinya terluka karena perkataan Agatha. Harvey melirik Agatha dengan dingin, "Diam. Ayo bicara, kenapa kamu hentikan?" "Harvey, kamu benar-benar licik, kamu mau dua wanita sekaligus." "Sally, bukan begitu, aku cuma..." Harvey merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Selena hari ini. Biasanya dia seperti putri yang lembut dan bijaksana, kenapa hari ini tiba-tiba cari masalah dengan orang lain? "Oke, ku beri kesempatan terakhir hari ini. Pilih aku atau wanita ini." Untuk mencegah kecurigaan Harvey, Selena harus membuat adegan lebih nyata. "Kalau kamu mencintaiku, usir mereka bertiga malam ini juga dan aku akan memaafkanmu. Kalau enggak, aku yang akan pergi." Harvey berusaha untuk mencegahnya tidak marah, dia mengangguk setuju, "Oke. Asal kamu enggak marah. Pelayan, tolong siapkan barang-barang Nona Agatha dan antarkan mereka keluar dari sini." Selena terdiam, kok beda dengan cerita yang dia harapkan. Bukannya dulu Harvey sangat peduli pada Agatha. Selena pikir Harvey akan ragu-ragu, makanya Selena makin menjadi. Harvey menjawab dengan begitu tegas sehingga tidak memberikan kesempatan bagi Selena untuk berpikir macam-macam. Sebaliknya, Agatha langsung menangis terseduh-seduh begitu mendengar bahwa mereka akan diusir. "Harvey, aku cuma punya mereka berdua, nggak ada hal lain. Bukannya kamu sudah janji akan merawat kami? Kamu nggak bisa mengusir kami seperti ini." "Ya, bagus aktingnya." Selena memberikan pujian pada Agatha. Dia butuh situasi dilema seperti ini, karena kalau tidak, Selena tidak bisa pura-pura jatuh pingsan. Harvey melambaikan tangannya, "Alex, antarkan Nona Agatha pergi." Dia bahkan tidak memberi belas kasihan sedikit pun. Saat ini, tidak ada yang lebih penting dari nyawa Selena. Agatha masih menangis,
Selena sedang mempersiapkan emosi. Di saat seperti ini, tiba-tiba terdengar suara kucing mengeong. Selena menengadah dan mendapati Bonbon tiba-tiba jatuh dari atap. Bro, Bonbon jatuh di hadapan Selena. Bab 752. Kejadian berdarah yang terpampang di depan Selena membuatnya teringat pada hari kematian Lian. Dia berdiri tegak di tempatnya, pupilnya tiba-tiba membesar. Seperti bermimpi, tadi pagi Bonbon masih berbaring di pelukannya, tapi sekarang dia tergeletak di kakinya dengan napas terakhirnya, darah hitam mengalir dari mulut dan hidungnya. Selena membungkukkan tubuhnya, dia pasti sedang bermimpi. Bonbon, jangan menakutiku. Selena bergetar dan suaranya berubah, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Bonbon, tapi Harvey langsung memeluknya. Sally, jangan sentuh. Bonbon keracunan. Darah yang keluar dari tubuhnya bukan berwarna merah segar, melainkan hitam. Selena sudah tidak bisa memikirkan apa-apa, dia dengan nekat berlari ke arah Bonbon. Bonbon, bangun. Buka mata dan lihat aku. Sally. Harvey memeluknya erat, tidak membiarkannya menyentuh tubuh Bonbon. Bibi Eri yang cepat tanggap langsung meminta orang untuk membersihkan jenazah Bonbon. Selena tampak seperti orang gila, dia marah dan mendekati Agatha dengan marah, dia meraih kerah baju Agatha, kamu yang melakukannya, kan? Kalau ada masalah langsung serang aku saja. Kenapa kamu malah menyakiti kucingku? Bukan aku, benar-benar bukan aku. Setelah kata-kata itu terucap, Selena langsung menamparkan Agatha, kenapa Bonbon ada di halamanmu? Kamu benar-benar jahat, kamu nggak belajar dari kematian ayah dan ibu. Selena langsung menamparnya bolak-balik tanpa mendengarkan penjelasan Agatha. Shirley berlari dari jauh dan menarik celana Selena, wanita jahat. Jangan pukul ibuku. Harvey menariknya ke samping, Sally, tenanglah. Tenang. Selena melihat mayat Bonbon dibersihkan dan dibawa pergi oleh seseorang, masih ada darah segar di lantai. Itu adalah kucing yang menemani seluruh masa remajanya, setelah Arya meninggal, kucing itu dianggapnya sebagai anggota keluarga terakhir, tetapi hari ini kucing itu juga meninggalkannya. Matanya terasa pedih dan hatinya terasa sesak. Tiba-tiba, dia muntah darah dan jatuh pingsan. Selena tidak pernah terpikirkan bahwa dia sendiri yang akan mendapat hal ini. Selena kemudian dilarikan ke rumah sakit. Jelas hal ini membuat Dr. Afraska marah besar, sebenarnya kamu ini suami macam apa sih? Kenapa dia bisa sampai pingsan lagi? Harvey juga ingin menamparkan dirinya sendiri, dia hanya menempatkan Agatha di rumah supaya bisa mengendalikannya dengan lebih baik, agar dia tidak berbuat nakal lagi. Dia tidak pernah menyangka Selena akan mencari Agatha dan Bonbon akan tertimpa musibah. Jangankan Harvey, Selena juga tidak mengira. Dokter, tolong ya, suami sepertimu benar-benar bawa sial. Selena terbangun dan Louis ada di sampingnya. Kamu berhasil. Enggak, Bonbon dibunuh. Selena berkata dengan mata merah. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak akan pernah mengorbankan Bonbon. Kematian Bonbon bukanlah kecelakaan, pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Tidak peduli apakah orang itu ingin merangsang dirinya dengan kematian Bonbon atau ingin meracuninya lewat Bonbon. Yang jelas, target pelaku adalah Selena. Bonbon malah menggantikan kematiannya, padahal sebenarnya masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Selena meremas spray kasurnya. Dia menangis terseduh-seduh dan bertekad tidak boleh membiarkan Bonbon mati sia-sia. Bab 753. Louis terus membujuk, Selena, kamu harus bangkit, jangan biarkan hal ini mempengaruhimu, kamu harus menjaga kesehatanmu. Kak Louis, aku tahu. Niat bertahan hidupnya sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana dia bisa rela dipermainkan berkali-kali oleh orang lain? Mata Selena penuh dengan mayat Bonbon. Dia tidak akan membiarkan pelaku mendapatkan apa yang diinginkannya. Kak Louis, ayo kita lanjutkan rencana kita. Oke, begitu terjadi sesuatu pada Selena,
keluarga Irwin menjadi heboh dan semua pembantu berlutut dengan rapi. Laporan autopsi Bonbon sudah keluar, dia mati karena keracunan. Saraf otaknya terganggu sehingga ia jatuh dari atap dan meninggal. Penyebab kematiannya adalah keracunan. Bonbon, si kucing tua ini sama sekali tidak akan sembarangan makan. Setelah diperiksa, ternyata ikan kering yang belum dicerna di perutnya mengandung racun. Agatha duduk di kursi roda sambil menjelaskan dengan panik, "Harvey, dengan kondisiku seperti ini, bagaimana aku bisa meracuninya? Kucing itu memang bermain di halamanku beberapa hari yang lalu, aku lihat Shirley menyukainya jadi aku nggak mengusirnya. Aku sama sekali nggak tahu kalau itu adalah kucing Selena, sungguh bukan salahku." Untuk mencegah Agatha berbuat jahat, pola makan dan kehidupannya sehari-hari juga diatur dengan ketat, ditambah dengan keterbatasan gerak kakinya, dia memang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan racun. Rumah keluarga Irwin terlalu besar, tidak semua tempatnya terpantau, artinya ada beberapa sudut yang tidak terlihat oleh kamera pengawas dan seringkali dijadikan tempat orang melakukan kejahatan. Pelakunya pasti orang dalam. Selena punya tim khusus yang menanganinya jadi pelaku pasti sulit bergerak. Oleh sebab itu, mereka ingin menggunakan kematian kucing untuk merangsang Selena dan ingin mempercepat kematiannya. Ada yang mau membunuh Selena. Jelas-jelas semua ini terjadi di siang hari, tetapi kegelapan di baliknya begitu dalam. Yang paling menakutkan adalah pelaku bisa menyelipkan mata-mata ke dalam keluarga Irwin tepat di bawah pengawasan Harvey. Nggak ada yang mau mengaku. Terus berlutut begini sampai ada yang mengaku. Sebelum gelap, ada seseorang yang dengan sukarela berdiri, dia adalah seorang pembantu taman yang juga sangat menyukai Bonbon, kadang-kadang kita bisa melihat dia mengelus Bonbon. Saat ini dia berlutut di depan Harvey sambil menangis tanpa henti, "Tuan muda, aku benar-benar nggak tahu kalau ikan kering itu beracun. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti Bonbon yang begitu kusayangi? Ikan kering itu dari mana?" "Dari tetanggaku. Dia bilang kucing sangat suka makan ikan kering, dia membuatnya sendiri dengan sangat bersih. Aku melihat ikan kering yang dia jemur benar-benar bersih, jadi ku bawa pulang satu. Aku nggak tahu kalau beracun." Harvey tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini begitu licik dan menggunakan segala cara. Chandra, cari tahu tentang tetangganya. Ternyata, ada seorang gadis yang menyuruhnya melakukan hal ini. Chandra menyerahkan sebuah foto yang diambil dari kamera pengawas di sekitar. "Tuan Harvey, memang dia yang melakukannya." Dari foto yang diambil kamera pengawas, wajah Lani terlihat jelas karena tidak ditutup oleh masker atau topi. Gadis itu seakan sengaja memperlihatkan wajahnya. Harvey mengepalkan kedua tinjunya dengan erat. Dengan cara ini, dia mau memberi tahu kalau dia ingin Sally mati. Perseteruan antara Harvey dan keluarga Bennett sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di sisi lain Lani terus memperburuk keadaan dan membuat Harvey dan Selena tidak memiliki kesempatan untuk berdamai lagi. "Dia ini sengaja membunuhku ya," ujar Harvey sambil menghela nafas. Lani melakukan segala cara untuk memisahkan mereka berdua, bahkan dia menghancurkan Selena langkah demi langkah dan mendorongnya ke jurang neraka. Bab 754. Setelah kejadian Bonbon, Selena sangat terkejut dan sejak itu dia tidak bisa pulih sepenuhnya, semua kemajuan sebelumnya hilang. Harvey merasa khawatir, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menggantikan Selena dalam penderitaan ini baik secara fisik maupun mental. Kondisi Selena kian hari makin lemah. Ishak juga belum ada kabar, Harvey menjadi panik dan gelisah. Sayangnya, Selena masih enggan bertemu Harvey, jadi dia hanya bisa memantau keadaannya saat ini melalui kaca di luar pintu dan melalui laporan dokter. Selama beberapa hari ini, Selena kebanyakan hanya berbaring di tempat tidur sambil menghapus air matanya. Bibi Eri dan Elia datang bergantian menghiburnya, tetapi tidak terlalu membuahkan hasil. Karena yang sakit adalah hatinya,
dokter sehebat apapun tidak bisa menyembuhkannya. Elia menepuk bahu Harvey dan berkata, penyakit hati harus diobati dengan obat hati, dia sudah nggak punya keinginan hidup. Kamu harus siap secara psikologis. Setiap orang telah menasihatinya seperti itu, tetapi hingga hari ini dia belum siap untuk berpisah dengan Selena. Harvey ragu-ragu masuk ke ruang rawat Selena. Saat ini wanita itu sedang meringkuk di dalam selimut, dia begitu kecil dan rapuh, terlihat lemah dan tidak bersemangat seperti dulu. Harvey pun terpikir, apa hasilnya akan berbeda kalau dulu mereka tidak menikah. Selena mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan melihat ke arah Harvey, kamu di sini. Harvey mengulurkan tangannya untuk menyisir rambut di pipi Sally ke belakang telinganya. Sally, bertahan ya. Kumohon. Selena menatap langit-langit yang pucat di atas kepalanya. Harvey, bawa aku pergi, aku nggak mau mati di rumah sakit yang sepi dan dingin. Kamu nggak akan mati. Semalam aku bermimpi bertemu anak-anak. Mereka bilang kangen sekali denganku dan mau bertemu denganku. Harvey tercekik, suaranya serak, Sally, pasti masih ada cara. Selena justru berkata pada diri sendiri, ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahun Harvest, kan? Ya, aku menyukai anak itu, aku mau merayakan ulang tahunnya sekali aja. Harvey meraih tangan Sally, dia itu anakmu. Percayalah, aku baik ke Agatha karena formalitas saja. Aku nggak cinta dia, aku cuma. Selena malas mendengar kebohongan palsu ini, dia langsung menghentikan, aku nggak suka Shirley dan Agatha, apa bisa hanya kita bertiga? Harvey hanya bisa setuju, baiklah, semaumu saja. Sesuai perintah Selena, Harvey membawa mereka berdua ke pondok pantai. Selena duduk di teras sementara Harvest memeluk bola kuning dan bersandar padanya. Cahaya matahari terbenam yang hangat menerangi mereka berdua, pemandangan ini sangat harmonis. Harvey sedang memasak makan malam di dapur, lalu keluar dan melihat pemandangan ini. Harvest bergelanyut manja di pelukan Selena, ibu. Selena mengelus kepala anak itu dengan lembut, jika anak ini benar-benar anaknya, dia akan mati tanpa penyesalan. Dalam beberapa hari terakhir, akhirnya dia bisa hidup seperti dalam mimpinya. Dia memiliki keluarga yang bahagia dan telah melahirkan seorang putra yang lucu untuk Harvey. Di hari biasa, sepulang kerja Harvey akan membawakannya kue. Harvest langsung bersorak gembira dengan berlari mengelilinginya, ayah memang paling baik. Selena melihat mereka berinteraksi sebagai ayah dan anak dari kejauhan, ini adalah hari yang dia impikan sejak dulu. Selena tersenyum sampai menangis. Entah yang ditangisinya itu adalah dirinya yang dulu sangat bodoh atau dirinya yang sekarang yang tidak memiliki apa-apa. Ibu, cepat ke sini makan kue. Harvest mencoba mendorong kursi roda ke tepi meja makan dan membuat Selena merasa hangat. Semalam Harvest tidur sambil memeluknya, lalu berkata, Ibu, nanti kalau aku sudah besar aku akan melindungimu. Sayang, ibu tidak bisa menunggu hari itu tiba. Bab 755. Harvey tidak tahu berapa lama Selena menangis karena ucapan itu. Pada acara makan malam yang dihiasi begitu banyak lilin, Harvey menyalakan lilin untuk putranya. Setelah itu, dia dan Selena menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Harvest. Harvest mengatupkan kedua tangannya dengan erat, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa keinginanmu? Tanya Selena. Harvest balas tertawa. Nanti nggak terkabul kalau ku beritahu. Harvest berdoa semoga ibunya cepat sembuh, lalu semoga ayah dan ibunya akan selalu bersama dengannya. Cahaya lilin pun berpendar. Harvey menatap Selena yang terlihat begitu anggun, berpikir betapa indahnya apabila momen seperti ini bisa berlangsung selamanya. Melihat Harvest yang tertawa dengan senang membuat Harvey jadi teringat akan ulang tahun ketiganya. Waktu itu, dia tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Harvey bertekad akan berusaha sekeras mungkin untuk mencintai Selena dan Harvest. Malam ini,
Selena tertawa dengan begitu bahagia. Dia bahkan menertawakan lelucon Harvey. Selain itu, sesuatu yang langka pun terjadi. Harvest tidur di tengah-tengah Harvey dan Selena. Kalau anak itu masih hidup, pasti sekarang sama kayak Harvest, kan? Gumam Selena dengan penuh kasih sayang. Harvey ingin menjelaskan, tetapi Selena sama sekali tidak percaya bahwa Harvest adalah anaknya. Sally, aku merasa bahagia banget selama beberapa hari ini, rasanya kita kayak nggak pernah berselisih. Ternyata ada bagusnya juga anak itu tiada, dia pasti akan menderita gara-gara aku kalaupun terlahir ke dunia. Malam ini, Harvey menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan Selena. Suara Selena begitu pelan, membuat Harvey entah kenapa merasa panik. Seolah-olah dia akan kehilangan Selena. Malam pun tiba. Selena mencium pipi Harvest yang sudah tertidur dengan pulas. Harvest pun merangkak ke atas pangkuan Selena sambil bergumam memanggil, "Ibu." Selena mengusap wajah Harvest dengan lembut, entah apa yang ada dalam benaknya. Harvey pun tidur dengan gelisah, sementara Selena tidak tidur. Ada banyak kenangan yang berputar dalam benaknya. Kehidupannya dulu begitu indah sekaligus tragis. Akhirnya, begitu langit berubah menjadi pagi, Selena pun melepaskan Harvest. Harvey masih tertidur dengan pulas karena sebenarnya dia baru bisa tidur. Selena turun dari kasur dengan hati-hati, lalu mengenakan sepatu. Kali ini, Selena sama sekali tidak merasa terikat apa-apa. Dia bahkan nggak menoleh lagi. Sedari awal Selena sudah memutuskan, jadi dia tidak akan berpikir ulang. Dia harus meninggalkan sosok Selena Bennett yang selalu ragu-ragu. Selama beberapa hari ini, Selena berusaha mempelajari struktur villa. Dia pun meluncur perlahan di sepanjang saluran pembuangan yang terletak di samping teras. Akhir-akhir ini, gaya berpakaian Selena benar-benar cantik. Di mata orang lain, Selena bahkan kesulitan berjalan. Mana mungkin mereka menyangka bahwa Selena melakukan semua ini demi Harvey. Selena melepaskan sepatunya dan meletakkannya di atas sebuah batu karang, lalu melepas cincin pernikahannya. Walaupun dia sedang sakit parah, dia akhirnya merasa mendapatkan kembali kebahagiaannya yang sudah sirna. Sama sekali tidak ada yang mengikat atau membelenggunya. Selena merasa seperti kupu-kupu yang akhirnya berhasil keluar dari kepompong. Selena pun berjalan selangkah demi selangkah menuju laut. Setelah tidur hanya selama 3 jam, Harvey pun terbangun. Begitu dia membuka mata, anaknya masih dalam dekapannya sementara sosok Selena sudah tidak terlihat lagi. Harvey sontak melirik ke arah kamar mandi. Kosong. Harvey pun langsung turun dari kasur, lalu berjalan mengelilingi villa sambil memanggil, "Sally. Sally, Sally, kamu di mana?" Sama sekali tidak ada sosok Selena di mana-mana. Alex juga mengatakan tidak melihat Selena keluar. "Tenang saja, Tuan Harvey. Tubuh Nyonya, kan lemah, Nyonya nggak mungkin sanggup keluar. Kecuali." Semua orang sontak memikirkan kemungkinan yang sama. Mereka langsung teringat dengan ucapan Selena kemarin malam. Kecuali, jika Selena memilih untuk bunuh diri. Harvey segera berlari menuju teras. Namun, saat menjulurkan kepalanya ke bawah, dia hanya melihat tebing yang curam. Tidak ada siapa-siapa di sana. Alex mengatakan bahwa tidak mungkin Selena akan lompat dari atas sini. Jika Selena ingin ke pantai, dia harus turun dulu. Dengan kondisi tubuhnya yang selemah itu, mana mungkin Selena sanggup. Akan tetapi, Harvey langsung bergegas turun. Firasatnya tidak enak. Kata-kata Selena kemarin malam seolah wanita itu memang berniat mengakhiri hidupnya. Harvey berlari menuju tepi pantai. Saking cepatnya berlari, dia sampai beberapa kali nyaris tergelincir jatuh. Angin laut yang dingin menerpa wajahnya. Setibanya di pinggir pantai, Harvey langsung melihat sepasang sepatu putih dan sebuah surat yang diletakkan di atas batu. Selain kedua benda itu, ada pula cincin pernikahan yang berkilauan di atas surat. Bab 756.
Harvey gemetar saat mengambil cincin pernikahan dan surat. Tangannya bergetar tanpa henti walau hanya membuka surat, seperti orang tua yang menderita penyakit Parkinson. Chandra berkata dengan tegas, "Tuan Harvey, biar saya yang membukanya." Membaca atau tidak membaca surat ini sebenarnya tidak terlalu berbeda, semua orang sudah menebak akhir ceritanya. Harvey perlahan-lahan mengeluarkan surat itu dengan rasa takut dan sedih, lalu tulisan yang dikenalnya terlihat di depan matanya. Sebelumnya, setelah dia pergi dinas, Selena akan diam-diam menulis surat untuknya. Selena akan memasukkan surat yang berisi kata-kata yang ingin dia sampaikan ke dalam botol dan menguburnya di taman. Setiap kali Harvey kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah menggali gua misteriusnya untuk melihat apa ada surat baru. Pada saat itu, kata-kata Selena seperti seorang gadis yang manis, tidak seperti surat ini yang jelas hanya bertuliskan sedikit kata, di mana setiap kata adalah kata perpisahan. Harvey, hidup terasa sangat berat dan aku nggak tahan lagi. Kita nggak ditakdirkan di kehidupan ini. Aku hanya berharap jiwaku bisa tenang di alam sana dan semoga kita nggak bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Selena menulis namanya di akhir. Mata Harvey mulai berkaca-kaca dan hujan kecil mulai turun. Air mata Harvey maupun hujan dari langit jatuh satu persatu ke atas surat itu. Harvey berlutut perlahan dan meletakkan surat di depan dadanya sambil berbisik, "Selena, aku salah, kembalilah. Jangan mati, orang yang seharusnya mati adalah aku." Dia meraih cincin itu dengan erat di telapak tangannya. Cincin yang pernah Selena jual dan buang, akhirnya berhasil dia temukan lagi. Dia tidak akan pernah melupakan senyuman Selena saat mengenakan cincin itu. "Setelah memakai cincin pernikahan, aku adalah milikmu, suamiku. Ayo berjalan bersama selama sisa hidup kita." Selama periode waktu saat dia diabaikan oleh Harvey, dia tidak pernah melepaskan cincin itu. Setelah dia kurus, dia bahkan sengaja mengubah ukuran cincin itu menjadi lebih kecil satu ukuran. Namun, sekarang cincin itu kembali ke pemiliknya yang asli. Selena berkata, "Kita nggak ditakdirkan di kehidupan ini. Semoga kita nggak bertemu lagi di kehidupan selanjutnya." Kata-katanya sangat kejam. Pada awalnya mereka sangat saling mencintai, tetapi pada akhirnya mereka berakhir dengan tidak bisa bertemu lagi sampai mati. Harvey mencium cincin Selena, lalu melepas cincin pernikahannya sendiri dan meletakkan kedua cincin itu dengan rapi. Dia bangkit perlahan dan berjalan terhuyung-huyung menuju pantai. Otaknya penuh dengan wajah Selena. "Harvey, jangan tinggalkan aku takut gelap. Lepaskan aku mohon, jangan perlakukan aku seperti ini." Harvey berbisik, "Selena, jangan takut, aku akan segera datang menemanimu." Lautan sangat gelap, dia pasti sangat ketakutan. Saat air mengalir ke dalam dada, dia pasti merasa sangat kesakitan. Selena memilih untuk pergi dengan cara ini, karena itu Harvey juga memilih untuk menemaninya dengan cara yang sama. "Selena, seperti yang aku katakan, mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Apa kita bisa berjalan bersama di jalan menuju dunia bawah? Dengan adanya aku, kamu tidak akan takut gelap lagi." Angin laut berembus, membawa uap air yang samar-samar. Permukaan laut tertutup kabut tebal seperti kehidupannya yang kacau. Dia sudah tidak punya arah lagi. "Selena, apa kamu juga pernah merindukanku saat kamu pergi? Cinta atau benci, keduanya tetap ada di dunia ini. Mulai sekarang, aku akan hidup dan mati bersamamu." Alex dan Chandra melihat sesuatu yang tidak beres sehingga mereka segera menghentikan Harvey. "Tuan Harvey, tenangkan diri Tuan. Tuan masih punya Tuan muda. Tuan tidak boleh mati. Ya, kalau Tuan mati, Tuan muda tidak akan punya ibu dan ayah lagi." Kata tidak punya ayah menusuk hati Harvey. Dia teringat pada dirinya sendiri saat masih kecil. Namun, dia hanya ragu sejenak sebelum membuat pilihan. Katakan pada ibu kalau putranya nggak berbakti dan memintanya menjaga Harvey dengan baik.
Setelah mengatakan itu, Harvey melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Tuan Harvey, bersambung ke bab 757. Terima kasih.